sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dilangsungkan atau dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang adalah menghadirkan terdakwa Eliezer. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer. Ada satu orang ahli yang akan dihadirkan dalam sidang. Sementara pada hari Selasa besok, sidang akan mengagendakan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, dan untuk mengikuti sidang hari ini, informasinya Richard Eliezer sudah diberangkatkan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini untuk mengikuti sidang yang akan menghadirkan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer. Tentu dari opini ataupun keterangan dari ahli yang sengaja dihadirkan oleh penasihat hukum ini diharapkan oleh penasihat hukum bisa menguntungkan bagi Richard Eliezer untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya peran Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sampai saat ini argumentasinya memang bahwa Richard Eliezer ini hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat, dan hal itu ia lakukan karena posisinya yang harus menghormati juga perintah seorang jenderal, dan bahwa ia juga takut untuk tidak menuruti perintah dari atasannya. Bagaimana keterangan dari ahli bisa menguatkan posisi tersebut bagi Richard Eliezer, tentu nanti kita akan dengarkan dalam sidang yang akan berlangsung pada pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita akan memantau bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami ini Putu Trisanda yang berada di sana. Putu, selamat pagi. Ada satu orang ahli yang informasinya akan dihadirkan, dan ini dihadirkan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer. Siapa sebenarnya yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum, dan keterangan apa yang akan digali dari penasihat hukum ataupun dari ahli ini? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Informasi terbaru yang kami, tim Kompas TV yang ada di lapangan peroleh terkait dengan ahli yang akan dihadirkan ke dalam ruang sidang pada hari ini dengan agenda memeriksa keterangan ahli untuk terdakwa Eliezer. Ini bertambah, bukan hanya satu ahli tetapi menjadi 3 ahli dengan berbagai bidang. Yang pertama adalah seorang ahli guru besar terkait dengan filsafat moral, kemudian juga ada psikologi klinik dewasa. Ini juga dihadirkan ke dalam ruang sidang, dan yang terakhir adalah ahli psikologi forensik. Kalau berbicara soal nama, Timothy dan juga saudara, ini memang belum bisa disampaikan kepada publik secara jelas karena memang masih menunggu konfirmasi bagaimana kemudian nanti biasanya pada awal sidang akan disampaikan dan juga ditujukan kepada publik siapa saja yang hadir, dan jika tidak bisa hadir nanti juga akan disampaikan alasan-alasannya. Tetapi 3 ahli yang disampaikan oleh Roni Talapesi selaku penasehat hukum tadi adalah ada psikologi forensik, ada psikologi dewasa, kemudian juga ada ahli filsafat moral. Apa yang kemudian akan digali dan mengapa kemudian 3 ahli ini dinilai bisa menguntungkan Richard Eliezer? Tentu saja ini berkaitan dengan peran, kemudian juga motif yang menyebabkan adanya penembakan pada 8 Juli 2022 lalu yang mengakibatkan Yosua Huta Barat ini menutup mata. Mengapa? Karena kalau kita lihat juga dari sisi sebelumnya bagaimana kemudian penasehat hukum dari Ferdy Sambo kemarin juga menghadirkan ahli psikologi di mana mengkaji bagaimana situasi ataupun juga kondisi dari Putri Chandrawati. Apakah memungkinkan ada pelecehan seksual yang kemudian dilakukan oleh ajudan kepada istri dari Jenderal Bintang 2. Kemudian juga dihadirkan ahli pidana untuk memahami sebetulnya pasal 340 ini unsur apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi unsur dan juga mengabulkan dakwaan dari jaksa penuntut umum agar kemudian diamini atau diketuk palu oleh majelis hakim.
Kalau kita lihat perbandingannya dengan ahli yang kemudian dihadirkan oleh Richard Eliezer melalui penasehat hukum, ini juga tidak jauh berbeda. Bagaimana kemudian ada ahli forensik, ini berkaitan dengan luka-luka dan juga senjata yang ada pada tanggal 8 Juli 2022, di mana Richard Eliezer sampai saat ini masih mengaku hanya menembakkan 4 senjata saja, maksud kami 4 peluru saja ke arah Yosua pada tanggal 8 Juli 2022, dan itu tidak mematikan karena menurut keterangan Richard Eliezer masih ada suara dari Yosua pada saat itu, tetapi ketika Verdi Sambo menembak ini sudah tidak ada suara lagi, artinya tembakannya mematikan. Nah, ini yang nantinya akan digali, tetapi kita tidak boleh berandai-andai karena kita masih harus menunggu nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Timothy, sidang rencananya akan dimulai. Kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan juga masih menanti kedatangan dari Richard Eliezer yang sudah berangkat dari Baris Krim Polri, tetapi kami lihat fans dari Eliezer ataupun juga pengawalan dari LPSK untuk Eliezer ini sudah berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya kita tinggal menanti jalannya persidangan akan segera dimulai. Timothy. Putu, ini jadwal sidangnya hanya ini saja ya, tidak ada sidang lain yang akan berlangsung terkait dengan kasus ini? Ya, rencananya memang sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa memang hari ini hanya Richard Eliezer saja dengan perkara pembunuhan berencana yang menjalani proses sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Sementara untuk yang lainnya, untuk 5 terdakwa lain, kita tahu di perkara pembunuhan ada 5 orang terdakwa, ada Kuat Maruf, Ricky Rizal, ini diagendakan akan menjalani proses persidangan pada hari Rabu. Kemudian pada hari Selasa besok ini diagendakan untuk Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, dengan semuanya ini sudah memasuki tahapan ataupun juga kesempatan penasehat hukum untuk menghadirkan ahli-ahli yang meringankan. Dan pada Kamis dan juga Jumat ini menjadi bagian dari perkara perintangan penyidikan untuk kemudian menjalani proses persidangan. Timothy. Baik, terima kasih Putu.